Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks rekon. Apakah kamu pernah menceritakan sebuah cerita atau pengalaman di masa lalu? Nah, itu disebut dengan teks rekon. Mau tahu lebih banyak tentang teks rekon? Yuk, simak penjelasan berikut. Teks rekon adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa, kejadian, atau pengalaman masa lampau secara kronologis dengan tujuan memberikan informasi atau menghibur pembaca. Teks ini berfokus pada kronologi, peristiwa, tokoh, dan masalah yang dihadapi dan sering digunakan dalam bentuk biografi, cerita sejarah, atau laporan kejadian. Ciri-cirinya yaitu 1. Berfokus pada individu atau kelompok, 2. Kronologis, 3. Berisi fakta atau pengalaman, 4. Struktur yang runtut. Kebahasaannya yaitu 1. Menggunakan keterangan waktu lampau, 2. Menggunakan kata kerja aksi, 3. Menggunakan kata sifat, 4. Menggunakan konjungsi urutan, 5. Menggunakan kata keterangan, 6. Menggunakan kalimat simpel. Tujuan dari teks rekon adalah untuk menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman di masa lalu secara kronologis dengan tujuan untuk memberikan informasi dan menghibur pembaca. Berikut cara membedakan fakta, opini, dan asumsi dalam teks rekon. Fakta, definisi, pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya secara objektif. Ciri-cirinya 1. Bersifat objektif dan tidak memihak. 2. Mengandung informasi yang akurat seperti data, tanggal, dan waktu kejadian. 3. Dapat menjawab pertanyaan 5W dan 1H. What atau what, who, when, where, why, how. 4. Berbasis pada kejadian yang benar-benar terjadi. Contoh, Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Borobudur. Opini, definisi, pendapat, pandangan, atau keyakinan pribadi seseorang yang bersifat subjektif. Ciri-cirinya 1. Bersifat relatif dan bisa berbeda-beda antar kepribadian. 2. Sering menggunakan kata-kata seperti tampaknya, paling, agak, atau biasanya. 3. Dapat didasarkan pada keyakinan personal. Contohnya, menurut saya, candi ini bukan sekedar destinasi wisata biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur dan pusat spiritual yang menawarkan kedamaian luar biasa, terutama saat matahari terbit. Asumsi, definisinya, dugaan atau anggapan sementara yang diterima sebagai dasar berpikir karena dianggap benar, namun belum terbukti secara pasti. Ciri-cirinya 1. Merupakan landasan berpikir yang sifatnya belum pasti. 2. Muncul karena adanya ketidakpastian atau belum adanya bukti konkret. 3. Seringkali digunakan untuk memprediksi suatu kejadian di masa depan. Contohnya, pembangunan candi ini melibatkan ribuan pekerja yang terorganisir dengan sangat baik di bawah komando dinasti Sailendra, menggunakan sistem kerja paksa atau kerja bakti yang terstruktur. Resume diskusi merupakan catatan terperinci berupa ringkasan dari rangkaian diskusi dari awal hingga akhir. Ciri-ciri resume diskusi yaitu 1. Isi berupa poin-poin penting. 2. Mencakup identitas diskusi. 3. Menyajikan pendapat yang disepakati. 4. Informatif. 5. Bahasa yang jelas dan padat. Cara menyimak teks rekon. 1. Persiapan atau pra-menyimak. Fokuskan perhatian. Siapkan alat tulis. Pahami konteks awal. 2. Saat menyimak atau inti menyimak. Fokus pada kata kunci. Catat poin-poin utama. Perhatikan konjungsi temporal. Jangan terpaku pada istilah sulit. 3. Pasca menyimak atau setelah selesai menyimak.
tinjau catatan, lengkapi informasi, buat rangkuman lengkap, dan bertanya jika perlu. Tujuan menyimak teks rekon. 1. Memahami alur peristiwa atau kronologis. 2. Mengidentifikasi detail faktual. 3. Menarik kesimpulan atau nilai moral. 4. Menilai kredibilitas informasi. 5. Melatih daya ingat dan fokus. 6. Membuat rangkuman atau laporan. Rekon pribadi atau personal rekon. Ini digunakan untuk menceritakan pengalaman pribadi atau kejadian yang dialami oleh penulis atau pembicara sendiri. Tujuannya untuk berbagi pengalaman, menghibur pembaca atau pendengar, atau merefleksikan kejadian personal. 2. Rekon faktual atau faktual rekon. Jenis ini bertujuan untuk melaporkan suatu kejadian secara objektif berdasarkan fakta yang terjadi tanpa melibatkan opini atau perasaan pribadi penulisnya. Tujuannya untuk memberikan informasi yang akurat, melaporkan atau mendokumentasikan suatu peristiwa. 3. Rekon imajinatif atau imajinatif rekon. Jenis ini menceritakan kembali suatu peristiwa, namun ceritanya berasal dari imajinasi atau khayalan penulis, bukan pengalaman nyata yang benar-benar terjadi. Tujuannya untuk hiburan, menceritakan kembali mimpi, atau sebagai bagian dari penulis fiksi. Struktur teks rekon. Teks rekon memiliki struktur sebagai berikut. 1. Orientasi. Pengenalan awal tentang peristiwa seperti siapa, di mana, dan kapan kejadian terjadi. 2. Urutan peristiwa. Menceritakan kejadian secara kronologis dari awal hingga akhir. 3. Reorientasi. Penutup yang berisi kesimpulan, komentar, atau refleksi penulis tentang peristiwa. Debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu masalah atau isu dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Sekian penjelasan materi tentang teks rekon dari saya. Semoga ini membantu kita untuk membuat teks rekon tentang pengalaman kita masing-masing. Terima kasih.